Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak sadonyo di kampung maupun di rantau? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Selamat datang di channel kita JP2A Group Channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, di komen, and subscribe, dan share ke semua sosial media yang sanak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo, apa kabarnya? ya. Terima kasih udah klik video ini. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis yang Ya. ada tombol merahnya. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and share. Oke, di video ini kita bakal bacain pengalaman sanak semuanya yang sampai sekarang masih belum bisa dilupain bareng mantan, keluarga, perjuangan pokoknya atas bebas semuanya ya. bareng sahabat juga ada. Ya, dan sebelum kita bacain number one, kita ucapin terima kasih Ya, buat sanak-sanak teman-teman yang udah mau sharing pengalamannya ke kita berdua. ya. Oke, yang pertama, kalau perjuangan bang untuk inyo nande lah lobia dari segalonyo rasanya dek, tapi pas inyo ngecek sayang mau bang nande inyo poi merantau tuh tibonya di perantauan nande di campaannya aja bang leh. Coba translatein dulu deh. Ya, itu bagi sana-sana atau penonton yang di luar yang nggak ngerti bahasa Minang, itu artinya adalah kalau perjuangan buat dia itu kayaknya udah lebih dari segalanya gitu. Tapi pas dia bilang sayang sama aku, dia malah pergi merantau. Terus pas udah tiba di rantau, abang dilupain gitu. Pas bang lagi sayang sama nyo nende inyo sering aja membuat masalah sama bang. Kok nomor bang nenda aktif lah keceknya, kok sibuk lah keceknya. Tuh di chatnya laki-laki lain nende, tuh dikirimnya ke abang chatnya. Tuh nama berapa hari sesudahnya ngiriman chatnya sama laki-laki lain tuh nende diputusin ya bang. Iya, jadi lanjutannya itu nih, abangnya tuh udah sayang banget sama pacarnya. Terus tapi nih cewek suka aja bikin-bikin masalah gitu, dan bilangnya nuduh-nuduh nomor nggak aktif, sibuk cari-cari masalah gitu. Ya kelihatan banget kayaknya pengen putus. Terus udah lama gitu malah dia chatan sama cowok lain. Terus malah dikirim dong chatnya ke abangnya itu, ke pacarnya. Ya udah dong, mereka diputusin sama ceweknya itu. Kira-kira gimana ya rasanya ya? Iya, malahan dia selingkuh, dikirimin bukti chat selingkuhnya. Terus pasti diputusin. Sedih banget ya. Iya, mudah-mudahan sih tabah aja, dan mudah-mudahan dapat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, pokoknya buat kalian, bagi cewek-cewek ya, buat kita juga, jangan permainin perasaan cowok. Iya. Oke, lanjut yang kedua. Nembak ceweknya tidak jauh dari kuburan, malam lagi, dan tempatnya lumayan sepi. Ngapain? Kok di kuburan? Ngapain bang? Gitu. Iya ngapain bang? Di tempat sepi bang, nembak ceweknya. Di kuburan, ngapain itu? By the way, pulangnya jam berapa? Oke, nggak boleh dekat thinking, anggap aja Ya, itu rumah ceweknya dekat kuburan. Ya, maaf ya sana ya. Lanjut ya. Awak ndak ada mantan do Puji. Saya nggak punya mantan. Bagus lah. Ya emang baiknya kayak gitu, nggak pernah ada bagi mantan. sanak-sanak yang belum punya mantan, bagus. Sangat Jangan baik pacaran sekali ya. Karena kita tuh udah pernah pacaran dan akhirnya nyesel. Oke, next. Oke Ci, saya jawab. Cuma satu mantan yang saya punya, pacaran lebih kurang 6 bulan, itu pun udah masuk waktu PDKT. Oh, jadi maksudnya PDKT sama pacarnya digabung jadi 6 bulan. Jadi kira-kira mungkin pacarannya kurang dari 6 bulan lah kalau murni pacaran ya. Iya. Walaupun nggak lama-lama banget, tapi punya banyak kenangan, entah itu perjuangan, romantis, perdebatan. Oh, dan 6 bulan sebagainya. ada perdebatan ya. Berarti di sana ada perjuangannya, ada romantis juga, ada perdebatan juga ini. ya. Jadi ini menantang gitu ya. Ngomong apa nih yang didebatin Apa gitu nih? ya? 6 bulan masalah kapan nikah nih. Iya. Tapi dari semua kenangan bersama mantan, hanya satu yang mungkin susah buat dilupain. Apa tuh? Itu perjuangan dari sebagian cowok. Mungkin buat cowok perjuangan udah termasuk dalam resiko pacaran.
Awalnya sih berjalan dengan lancar, tapi seiring berjalannya waktu, ujian yang harus membuat saya berjuang satu persatu bermunculan. Berarti maksudnya kalau Di bagi tengah-tengah perjuangan gitu kayak ada muncul masalah-masalah cowok ya gitu membuatnya ya. lebih berjuang. Iya. Ya. Emang sih buat cowok perjuangan itu udah resiko itu. gitu Ya, kan. kalau memulai hubungan emang harus diliatin dulu perjuangannya. Ya. Pertengkaran, uang, masalah uang, Masalah uang, waktu, pacaran 6 bulan masalah uang. waktu, tuh? waktu ya. Dan banyaknya orang yang ingin gantiin posisi saya. Maklum dia cantik. Udah resiko Bambang. Kalau ceweknya cantik udah resiko, soalnya Bukan cewek cantik. kenapa-napa gitu Iya. ya. Bukan kenapa-napa. Karena cewek cantik tuh banyak yang deketin gitu loh. Maklum. Maklum aja sih itu ya kalau ceweknya cantik ya. Ya maklum banyak pasti persaingannya agak ketat ya dan perjuangannya juga agak sulit Dan kayaknya. udah bisa 6 bulan pacaran sama dia, berarti sana udah berhasil lah ngelewatin tantangan yang gimana ya? Iya, yang cukup mungkin rumit lebih ya. rumit ya, Karena lebih nggak sulit rahasia ya. umum lagi kalau wanita cantik tuh banyak itunya, banyak apa itu? Pasti banyak orang yang antri gitu Iya, loh, banyak, bukan apa. banyak perjuangan lah buat cewek cantik gitu ya. Karena cewek cantik tuh banyak pilihan lain, ini. Jadi kita harus bisa ngalahin tuh semua cowok yang mau deketin dia. Betul. Gitu. Tapi ini udah mantep banget karena udah 6 bulan dan dia berhasil pacaran. Iya. Jadi lanjut. Kok malah ya. bahas cewek cantik ya? Kayak ngerasa cantik gitu. Cantik gitu ya. Jadi lanjut ya. Tapi perjuangan aku berhenti bukan karena ujian di atas, tapi perjuangan aku berhenti karena orang tua. Apa? Karena orang tua. Karena restu orang tua. Wow, ini udah mendalam banget nih. Kalau masalah restu ini udah mendalam banget nih. Buat sanak-sanak yang belum, cowoknya atau ceweknya yang belum ngomongin masalah restu ya jangan percaya. Ya, kalau Karena itu udah masih- bilang restu itu kayak udah lebih ke serius Ah, gitu itu loh. baru Iya. serius, udah lebih mendalam ya kan. Jadi putusnya karena Karena nggak direstuin. hubungan kami akhirnya putus karena nggak ada restu dari orang tua. Nggak tahu sih kenapa orang tuanya nggak ngerestuin kami, tapi menurut kabar burung yang beredar, oh ada burung-burung nggak di sini? Ada burung. Kabar burung yang beredar, orang tuanya nggak ngerestuin hubungan kami karena mereka pikir aku bukan orang baik-baik alias bad boy. Wow. Bad boy. Jadi orang tuanya bisa nilai ya, wah pacar kamu tuh kayaknya bad boy, nggak baik-baik, nanti kamu disakitin, udahlah nggak sama dia. Gimana orang tua pasti nggak suka atau nggak setuju Pokoknya atau nggak. orang tuanya pengen yang ini. terbaik lah buat anaknya kan. Pasti nggak suka juga. Tapi kan tergantung juga itu isunya benar apa isu-isu yang hanya dibikin-bikin aja gitu. Iya. Itu hal yang tidak bisa aku lupain dari mantan, walaupun banyak yang mengalaminya juga. Iya. Udah ya Ci, panjang kalau diceritain. Ya udah, ini udah lumayan panjang. Kasih Bambang. Iya. Next, yaitu hal yang nggak bisa aku lupain dengan mantan yaitu masak. Wow, jadi dia sama pacarnya suka masak dong. Suka masak. Sama-sama suka makan. masak ya. Masak apa nih? Tapi masaknya bukan di kompor, malahin pakai kayu bakar. So sweet. Jadi kayak lebih ada perjuangannya gitu ya. Iya, Cari kayu kayak- bakar, iya. hidupin kayunya gitu, ya kan? Pakai Niup-niup supaya apinya tetap nyala. Iya, itu pun cuma masak telur ceplok sama nasi goreng. Benar-benar nggak bisa dilupain. Waduh, Gak ini apa-apa kayaknya lah ya, cowoknya walaupun perhatian banget ya. Iya nggak apa-apa lah ya, walaupun cuma masak telur ceplok Iya. sama nasi goreng itu udah romantis Perjuangan banget loh pakai kayu bakar. Kenapa nggak pakai kompor aja? Ya, biar perjuangannya lebih dirasa gitu. Nggak tahu sih, mungkin kompornya nggak ada, ya Ya kan? atau mungkin pengen kayak gitu lebih romantis gitu. Ya, lanjut. Awalnya sejak kecil selalu takut kena gertak dan selalu takut akan seseorang yang jahat. Akhirnya belajar bela diri dan alhamdulillah bisa menghajar orang-orang yang jahat selama ini. Oke, ini bagus banget Pesan nih. moral banget sama bagi- dengan Iya. kayak yang kita bisa dilihat kita bisa lihat di Di lingkungan sosial media ya. sekarang, di lingkungan sekitar kita, baik itu di sosial media baik pun di berita-berita, sangat jelas di mana banyak terjadi pembulian, penindasan, Ini kekerasan. penting banget nih. Jadi Iya. pembelajarnya
sedikit atau banyaknya kita harus belajar seni, Bela diri. juga, Baik itu buat melindungi diri kita juga. Iya, baik itu karate, pencak silat, taekwondo atau yang lainnya. Iya. Yang penting bisa melindungi diri sendiri. Iya. Karena gimana kejahatan itu berada di sekitar kita. Iya. Ini kan awalnya takut gitu kan sama orang yang gertak, dia aja takut. Iya. Sampai akhirnya dia bisa ilmu bela diri dan ngalahin orang-orang jahat itu. Ini kalau diceritain nih ya, prosesnya itu panjang, pasti dari ngelawan rasa takut, Iya. gimana deg-degennya, pasti sampai kita belajar ilmu bela dirinya, sampai besoknya kita ngalahin dia. Itu sebenarnya prosesnya panjang banget bagi sanak-sanak semua, apalagi yang baru-baru remaja yang perlu banyak pengalaman. Sedikit banyaknya harus belajar ilmu bela diri buat ngelindungin diri sendiri. Contohnya yang kayak gini nih, apalagi kita mau ngerantau ke negeri orang. Iya. Itu wajib banget tuh. Wajib, karena di mana itu kita nggak bisa nilai gimana nanti keamanan, atau pokoknya kita harus tetap waspada gitu, apalagi mau ngerantau gitu. Iya. Jadi buat sana jangan merasa pokoknya wajib lah belajar bela diri sedikit atau banyaknya. Iya. Oke. Next, hal romantis Kak. Waktu itu lagi sakit, lalu nggak tahu minta tolong sama siapa buat beliin obat. Tiba-tiba gebetan nelpon, ya udah minta tolong sama dia. Taunya dibeliin obat sama nasi padang dong, karena belum Padang. makan juga Kak. Oke. Nggak dipungkiri lagi ya bagi sanak-sanak semua, apalagi orang Padang dan luar Padang, kalau nasi padang tuh emang enak, ya kan? Bisa juga bikin sehat langsung, apalagi yang nganterin gebetannya. Ya, masalah nasi padangnya kan banyak sayurannya juga, sehat Iya. pokoknya nasi Dan porsinya padangnya. itu lebih banyak kalau dibungkus. Ya. Oke, lanjut. Ini kejadian gak bakal saya lupain Kak. Waktu kecil saya masih tinggal bareng Ibu Tiri. Saya disuruh bikin teh buat tamunya Ibu Tiri. Oh, Kak, jadi nih posisinya dia berdua aja nih sama Ibu Tiri. ya. Terus ayahnya pergi kerja. ya. Lalu ada tamu. Iya. Terus Nggak taunya itu selingkuhannya dia. Alhamdulillah udah cerai. oh, jadi mama tirinya selingkuh. Iya, yang buatin tehnya dia. Ya ampun. Nggak semua ibu tiri sih, pokoknya catatannya ya, nggak semua ibu tiri tuh kayak gitu. Gitu. Banyak kok ibu tiri tuh Ini yang hanya baik-baik. pengalaman individual aja. Iya, lanjut. Beberapa orang aja. Ya, jadi bagi sanak semuanya sekarang ibu tiri jangan takut, Iya. jangan apa gitu. Nggak semua ibu tiri tuh kayak gitu. Oke. Karena ini cuma pengalaman individual aja. Dan ini alhamdulillahnya mereka udah cerai. Mungkin anaknya ngaduin ya ke bapaknya. Iya, mungkin diaduin atau udah kayak lihat buktinya secara langsung gitu. Oke, next. Ini lucu banget nih. Apa tuh? Ini lucu. Pasti kalau sanak-sanak ngalaminnya pasti nggak bakal lupa nih ya. Pernah nembak cowok Kak, kakak kelas aku. Dia itu ketua OSIS. Oh, jadi cewek nembak cowok. Iya, ganteng lah. Tapi besoknya dilabrak dong sama adik kelas. Adik kelas yang ngelabrak. Taunya mereka udah jadian. Malunya sampai urat, sampai lulus pun malu. Ya ampun, zaman gini loh. Hari gini masih nembak cowok. Ya nggak apa-apa dong sama sekarang. Ya Ya nggak bisa dong. Kan malu jadinya ya kan. Maksudnya udah kita nembak kakak kelas, tahu-taunya besoknya adik kelas nih yang ngelabrak kita. Malunya muka nih taruh di mana gitu. Masa ya ampun, makanya lihat-lihat dulu itu udah ada label punya ya. udah diikat sama orang apa belum gitu. Lanjut ya. Waktu itu saya lagi nganter teman Kak ke rumah pacarnya. Mereka baru jadian kurang lebih 1 minggu. Pas kita duduk di sofa, ada suara nangis-nangis gitu di ruang belakang. Terus kita tanya dong, dia bilang anak tetangga. Tapi suaranya dekat gitu dan tangisannya juga bukan tangisan anak-anak. Jadi gimana? Ada yang nangis, dia lagi ke rumah cowok temennya. Terus karena merinding kita pamit. Jadi ada suara tangisan gitu. Iya, 3 hari kemudian dapat kabar kalau rumah itu udah kebakaran sebulan yang lalu. Kejadian ini udah lama Kak, sekitar
5 tahun yang lalu, dan semua yang ada di rumah itu jadi korban jiwanya. Ya ampun. Jadi bisa jadi aja dia udah jadian sama, mohon maaf nih, udah sama orang yang almarhum. Kita lanjut. Kita udah pacaran 6 tahun Kak. Awalnya aman-aman aja, tapi tiba-tiba dia minta putus. Alasannya mamanya nggak restuin. Aneh sih, karena biasanya kalau saya ketemu mamanya baik kok. Tiap malam nangis karena nggak percaya sama yang gua alamin. 2 minggu kemudian mamanya datang sama papa gue. Ternyata mereka udah pacaran lebih dari 6 bulan yang lalu. Dan cowok gue penurut banget sama mamanya dan ngerelain hubungan yang 6 tahun demi yang 6 bulan. Jadi Ini sedih maksudnya banget sih, ini sumpah ini sedih sedih banget. banget ya. Kayak apa ya? Udah jadian 6 tahun terus tiba-tiba putus karena mamanya cowok itu Dekat sama papa kita 6 bulan. oh jadi papanya ini juga seorang maaf nih ya, duda gitu. Ya mungkin gitu ya, Singaporean lah ya. Jadi kayaknya ini sedih banget ya bagi kalian yang ngalamin ini. Semoga dapet jodoh yang lebih baik lagi, yang Semuanya lebih udah tepat diatur Allah lagi gitu. Jadi Oke. dia karena dia patuh sama ibunya, dia ngerelain hubungan ini Cowoknya gitu. penurut takut sama mamanya gitu mungkin. ya. Jadi itu sebuah bukti sayangnya anak sama ibu juga ya kali ya. Pokoknya ini sumpah sedih banget, bayangin udah 6 tahun woy. Bayangan lo, 6 tahun tuh nggak sebentar woy. Kalian tuh kayak, kalau gimana ya, 6 tahun tuh nggak sebentar gitu. Apalagi tiba-tiba putus karena calonnya mertua kita itu bakal jadi mama tiri kita. Ngerti gak sih? Iya. Aduh, susah tau kalau dipikirin. Connect. Oke, next ya. Pernah waktu itu ngantar temen ke rumahnya pas SMP. Tiba-tiba gue sakit perut. Lalu gue numpang di rumahnya. Nggak tahu kenapa WC-nya nggak mau disiram. Kenapa sih? Gue heran dong, makin disiram makin gak hilang. gue panik. Gue panik, ya pantas lah panik. Kita Iya di rumah dong, teman, kita woy. di rumah pacar teman kali. Ini teman Gue aja, panik, pacar. gue mikir gue tadi ngelakuin hal apa, kok bisa rusak. Tapi menurut gue gak ngapa-ngapain. Pas keluar dari kamar mandi, mamanya pulang kerja. Gue deg-degan. Lalu kami balik ke sekolah. Besoknya teman gue ngejauhin gue. Lah, salah gue apaan? Pas di gue rusaknya ya. Ini emang kebetulan gitu. Ini lucu sih. Masa iya kita lagi, ya ini gimana ya? Coba kita di posisi dia Iya, gitu. gitu. Pas kita numpang ke kamar mandi, Tiba-tiba kamar aja- mandinya rusak. Iya. Terus kita mau ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain kok. Ya kita kan cuma makainya kayak biasa aja gitu ya. Mohon maaf, ini emang WC-nya mau rusaknya pas di gua Aduh, gitu. gimana dong? Ya, Dan temennya juga ngejauhin. ya nggak apa-apa sih. Itu Tuh udah. banyak teman yang lebih nerima kita. Ya udahlah ya, ini kan gara-gara Kita nggak temannya bisa juga. nyalahin nih orang yang lagi Ya. ke tamu. Kita juga nggak bisa nyalain si punya rumah. Iya, tapi ini masalahnya itu temannya kok malah ngejauhin cuman gara-gara ini. Itu gitu, ya kan? Cuman masalah gitu. Kok malah ngejauhin temannya? Ini kan demi ngantarin dia Pulang. ketemu sama pacarnya juga. Enggak, pulang. Pernah waktu itu nganter teman pulang ke rumahnya. Oh gitu. Teman. Ya, dia temanan. Ya. Oke, next. Pernah Kak waktu itu minta anterin sama doi buat beli sesuatu. Tapi aku lupa, tadi pagi aku tuh makan pakai jengkol. Kok bisa? Habis makan jengkol tuh gosok gigi lagi gitu kan. Ya bukan gimana kalau emang bau, kan emang ada tuh udah gosok gigi atau udah minum obat kumur, emang bau jengkolnya nggak Masih hilang-hilang. ada Ya kalau emang bau jengkolnya nggak hilang-hilang, mendingan nggak jadi jalan aja Iya. bareng pacar. Oke, next ya. Terus pas tiba di lokasi, aku pun masuk ke tempatnya buat beli sesuatu. Pas tiba di luar doinya nggak ada. Ya aku mikir dong pasti gara-gara jengkolnya. Nyesel banget udah makan jengkol.
Terus ini ya, nggak bisa disalahin juga, mana tahu doi kamu tuh lagi dapat telepon dari rumah yang penting banget gitu ya kan. ya gak gimana-gimana, seharusnya kan izin juga, nggak mungkin ninggalin sembarangan aja gitu. Ya juga sih. Next. Oke, next ya. Ini kejadiannya pas di tanggal ulang tahun aku, happy birthday aku. Dan kita jalan dan makan di KFC. Pas udah di KFC, kita itu sama-sama mesen, makan, dan tungguin teman yang lainnya. Cuman pas kita makan, aku iseng nih ambil kulit ayamnya. Nggak tahu kenapa, pas kayak gitu, pas deket temen-temen, dia biasa-biasa aja. Mungkin nih masalah kulit ayam nih ya. So kulit ayam tuh udah Udah mengglobal banget, ini udah Iya. booming banget gitu. Ya, kenapa? Kita lanjutin ya. Terus pas aku ambil, dia baik-baik aja deket temennya. Pulang dari KFC, dia langsung mutusin aku. Langsung gara-gara putus. kulit ayam. Gue heran nih ya sama kebanyakan orang gitu. Kenapa sih banyak banget yang masalahin kulit ayam? Oke, lanjut ya. Padahal kita udah jadiannya 4 tahun. 4 tahun putus. Mungkin itu gara-gara kulit ayam, udah banyak alasan mungkin, atau udah bosan. Ya mungkin lah, udah 4 tahun juga. Nggak mungkin selama 4 tahun itu Ya, yang kali mungkin pertamanya juga. makan di Mungkin tempat. itu salah satu dari alasan-alasan dia ya. Udah bosan mungkin. Iya. Terus nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mutusin. Berselang 2 minggu akhirnya aku tahu dia mutusin aku karena kulit ayam. Dia curhat ke temen aku. Benar dong, pun benar woi. Karena kulit ayam kandas hubungan 4 tahun. Aduh, gak mungkin lah. Berarti selama 4 tahun tuh nggak pakai perasaan dong ngejalanin hubungannya. Enggak, ini bisa jadi ini itu salah satu bagian dari alasan. Dia mungkin emang udah putus tapi cari-cari alasan gitu supaya bisa putus gitu. Bisa juga sih. Ya. Oke, next ya. Kejadiannya tepat malam Jumat. Aku dan pacarku itu lagi jalan bareng. Terus tiba di dekat musola, dia berhenti. Dia ngajakin aku ke dalam WC. Ya ampun, ngapain coba ya? Padahal kita pacarannya baru seminggu. Gue juga kenal dia di aplikasi ini, cari jodoh. Terus gue langsung nolak dong woi. Dan tiba-tiba dia narik gitu. Dan gue langsung tampar dan kabur. Dan sampai sekarang gue nggak tahu gimana kabar dia. Gue nggak peduli lagi sama dia. Ini pelajaran ya buat anak-anak muda sekarang. Kita nggak Iya. mau menggurui. Pokoknya kalau yang baru-baru kenal jangan mau deh dibawa ke sana, ke sini, kemana. Lagi diajak kemari, jalan nggak gitu ya. jelas gitu ya kan. Ya, karena Lagi bahaya banget kita iya, sebagai ini perempuan kenalnya tuh. di aplikasi Cari cari jodoh jodoh, juga. dan baru kenal seminggu udah Ya. mau diajak jalan malam-malam gitu. Pokoknya bagi kalian semua wajib jangan percaya sama orang sembarangan. Oke, next ya. Ya. Next, ini pengalaman waktu kuliah Kak, semester 3. Ini waktu teman aku tiba-tiba malam nelpon, nangis-nangis minta pinjam uang. Ini kayaknya udah tahu nih ujungnya kayak apa ya. Udah kebanyakan kayak gini. Coba kita lanjut ya. Pas waktu itu dia minta sekitaran 4 juta buat bayar uang semesternya. Waktu itu aku sih punya uang, cuman karena aku nggak mau terlalu minjamin dia, aku cuma mau minjamin dia 3 juta. Dan dia bersikeras mau pinjam 4 juta, teman aku itu cowok. Lalu karena aku udah ngantuk banget, nggak mau banyak pemikiran, aku langsung transfer 4 juta ya. Tapi pas besoknya aku nemuin dia malah bilang kalau HP-nya rusak. Dan dia bilang itu bukan dia. Lalu siapa dong? Gue pikir tadi pas minjam uang nangis-nangis, pas mintanya marah-marah. Taunya dibohongin dong, bukan dia. Iya, biasanya tuh kan kalau kasus utang piutang, kalau minjamnya itu nangis-nangis. Kalau pas ditagih marah-marah. Nah, ini pas minjam nangis-nangis, pas ditagih Udah bilangnya hilang. bukan dia. Ya, ini Terus parah siapa banget dong? Ini bisa bikin stres loh, apalagi sampai 4 juta. Iya.
Apalagi itu kayak HP-nya dibajak bisa jadi ya. Bisa jadi ada orang yang ngaku-ngaku doang. Iya, ya itu pelajaran bagi kita semua. Jangan minjamin langsung HP atau iya, nomor ke orang-orang yang jangan langsung percaya aja gitu. Apalagi ini masalahnya uang, dan uang itu banyak nominalnya gitu. Oke, next. Waktu itu aku pergi sama cowok aku, Kak. Dijemput sekitaran jam 8 malam. Emang belum terlalu larut sih, Kak. Tiba-tiba cowok aku ngerem mendadak. Katanya ada cewek yang apa nih? Ada cewek yang lagi terbaring di jalan. Kok bisa sih? Mungkin karena Bisa jadi korban kecelakaan tabrak lari bisa atau gimana jadi. ya. Pas aku turun, karena aku juga bagian dari petugas medis, pas aku turun tapi aku nggak ada ngelihat perempuan yang tidur di jalanan, Kak. Lalu Jadi aku gimana? pun Dia cuman mengelilingi mobil tapi tetap nggak ketemu. jadi dia udah putar sekeliling mobil, tapi Dan di depan korbannya juga, di nggak belakang. ketemu. Jadi maksudnya apa gitu? Bisa jadi Dari makhluk-makhluk gaib itu ya. iya. Soalnya Mungkin itu apa tuh, kayak ada gentayangan gitu. Mungkin jalannya juga sepi. iya. Lalu cowok aku karena nggak mau turun dari mobil, aku merinding dan langsung masuk mobil dan tancap gas. Gitu. Ini mah pengalamannya sangat horor ya. Bayangin lo sendirian turun ya ke jalan gitu dari mobil, nggak ditemenin, tiba-tiba lo nggak nemuin apa yang lo cari, tiba-tiba lo langsung merinding, udah keliling mobil tetap nggak ketemu. Ini sumpah bikin merinding ya, Jadi karena pikir aja apa yang udah terjadi ya. karena ini biasanya tuh kejadian itu kayak di film-film, di sinetron palingan ya, di Iya. FTV. Dan ini juga ada sekedar pemberitahuan juga buat sana-sana, kalau kayak gitu jangan langsung turun. Iya. Karena bisa jadi itu kayak jebakan gitu. Iya. Apalagi keadaan sekarang Kayak juga nggak- begal-begal tuh bisa jadi juga. Untung aja nggak ada yang begal. Untung Iya. aja masih untung gitu kalau itu kuntilanak atau sejenisnya. Tapi Ya bagusnya dia cepat turun juga ya. Karena Iya. kalau memang itu beneran, itu bisa bahayain nyawa kalau kita nggak langsung nolong. Iya, karena selaku petugas medis kita juga harus sigap. Oke, next. Kita udah jadian 9 bulan, Kak. Oh, ini belum lama-lama amat ya. Masih 9 bulan. Tapi karena pindah dinas, kita harus LDR. Tapi cowok aku nggak terima dan kita harus putus. Tapi aku sampai sekarang belum nerima putus itu, Kak. Karena aku masih sayang banget sama pacar aku. Ya gimana ya, masalah ini kerjaan. Masalah perasaan, kerjaan itu ya sulit ya. Terus lanjut ya. Terus 2 bulan kemudian aku pulang karena aku kangen sama mantan pacar aku ini. Aku nggak bisa bilang itu mantan pacar, Kak, karena kita putusnya cuma sepihak. Tapi yang aku temuin keciduk lagi pacaran sama temen aku. Wah, Dan dan pasti sakit banget Iya, ya. dan teman aku itu cowok. By the way, aku cewek, Kak. Jadi ngerti gak sih gitu? Jadi mereka lagi Pacaran tuh ya. Ya, ngerti kan maksudnya gitu. Aduh ya ampun, udah ini lagi songong gitu. udah mau kiamat juga, taubat. Ya tolong ya kalau pacaran pasti itu sama kalau- lawan jenis saja gitu. Kalau diselingkuhin sama yang itu pasti rasa lebih sakit. Lebih sakit ya, karena kita merasa berarti 9 bulan ini gue pacaran sama apa. Tapi untungnya ini ketahuan ya. Iya. Ya. Oke, next itu Kak, dulu aku tuh pernah pacaran sama orang yang punya seragam gitu. Aku nggak mau nyebutin, Kak, buat privasi. Oke. Terus waktu itu aku masih kuliah dan katanya dia mau nungguin aku sampai wisuda. Aku pun nemenin dia. Tapi pas aku wisuda dia tiba-tiba ngilang dan nggak tahu kenapa. Pas 1 minggu kemudian dia udah nikah sama teman yang satu angkatan sama dia. Maksudnya mungkin yang satu seragamnya itu ya sama dia. Ya, mungkin sama-sama berseragam sama dia. Sama-sama karir yang punya karir yang sama. Gimana sih? Iya. Pokoknya tuh dia sama temen sekelas lah kayaknya. Pokoknya yang Satu- punya karir yang sama ya, ini sedih Iya. banget sih.
satu angkatan sama Kok dia. dari tadi ceritanya itu kayak diselingkuhin gitu ya. Pelakor gitu. Kenapa ya? Oke, next. Oke, next. Ini pengalaman waktu SD, Kak. Waktu itu aku lagi belanja di kantin, membeli nasi goreng. Tiba-tiba temen aku datang dan menabrak aku. Tumpah Menabrak? dong. Oh, terus? Ya, tumpah dong nasi gorengnya dan piringnya pecah. Makan nggak jadi, ganti rugi. Mungkin temennya lari-lari dan nabrak Pas dia. SD juga kan, kayak kebayangkan kalau anak SD itu lari-lari. Gimana ributnya gitu Iya, ya. kalau Bikin- bel istirahat udah bunyi pasti semuanya gitu. Makan nggak jadi ya ganti rugi Ya, nggak kasihan sengaja. banget ya. Iya. Harus ikhlas dong. Kan kejadiannya udah lama juga. Waktu SD ya, Emang sekarang kelas berapa? nggak tahu juga. Udah nikah belum? Oke, next ya. Mau berbagi cerita, Kak. Aku itu anak yatim. Oh, jadi papanya udah meninggal. Ya. Aku yatim di umur 17 tahun. Tapi 2 tahun kemudian mama aku nikah lagi. Berarti umurnya udah 19 ya. Iya. Terus nggak tahu kenapa aku kayak nyaman gitu sama papa baru aku. Ya biasa lah ya. Oke. Bagus lah kalau nyaman karena nggak mudah gitu bikin nyaman sama papa baru atau Iya. nggak sesuai gitu susah gitu ya, susah buat sesuai sama pengganti papa kita. Iya. Tapi anehnya rasa nyaman itu beda, Kak. Dan kita pacaran. Wah, parah banget tuh, Tong. Lu nggak Astagfirullahaladzim. kasihan apa sama mama lo? Astagfirullah. Putus lo sekarang deh, putus dah. Putus. Iya, benci gak sama lo ya, gue tekek. Gak bisa gitu, itu papa lu walaupun papa tiri gitu. Ya ampun. Ini siapa ini sih? ada siasat-siasat gitu Iya, nggak? bagi sana ya, yang udah nge-share cerita ini cepet deh. Putus sekarang gitu. Nggak kasihan ya apa sama itu mama? karena itu sangat di luar batas gitu kan. Bisa jadi aja nih ada suatu siasat-siasat yang kurang baik gitu. Dan kalau memang bapak tiri lo, bapak baru lo itu serius sama mama lo, sayang sama mama lo, nggak mungkin juga dia bakal buat hubungan sama lo gitu. Jadi lo mikir aja, kalau dia nggak sayang sama mama lo dan nggak nutup kemungkinan dia juga Iya. nggak sayang sama lo. Iya, dia pasti permainin aja sih ya. Nggak tahu sih kalian juga sih yang ngerasain ya. Tapi lebih baik putus karena itu sangat tidak baik, durhaka namanya itu. Ya udah di luar batas dong. Oke sana, cukup sampai di sini dulu buat kita bacain pengalaman sanak-sanak semua. Terima kasih yang udah sharing ke kita ya. Terima kasih banyak yang udah sharing, udah DM kita, udah chat kita juga di WA. Terima kasih. Tapi mohon maaf juga buat yang belum bisa kita bacain. Oke sana, jika kalian suka sama video ini jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa di komen and share. Dan yang terpenting jangan lupa tekan tombol merah karena itu gratis. Gratis. Oke. Dadah. Assalamualaikum.